Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di mata kuliah instrumentasi. Baik, di video ini kita akan membahas tentang karakteristik pengukuran ya, yang kedua. Jadi diharapkan setelah menonton video ini, mahasiswa mampu menghitung nilai confusion matrix. Nah, apa itu confusion matrix? Kita akan bahas sesaat lagi. Baik, confusion matrix ya. Jadi confusion matrix itu pada dasarnya adalah karakteristik untuk mengukur performa dari hasil klasifikasi. Ya, biasanya confusion matrix itu disajikan dalam bentuk 3 hal, yaitu akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas. Nah, tapi sebenarnya masih banyak cara-cara penyajian yang lainnya ya. Hanya saja 3 hal ini yang paling sering digunakan. Nah, di sini ada istilah akurasi. Ya, berbeda dengan akurasi di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita berbicara tentang persen akurasi, ya. Jadi menyatakan seberapa jauh nilai pengukuran dengan nilai sebenarnya, ya. Sedangkan di sini kita berbicara tentang akurasi klasifikasi. Nah, mungkin istilah akurasi di klasifikasi ini lebih sering kalian dengar ya. Saya yakin kalian pasti pernah dengar ada klaim yang menyatakan misalkan suatu pengukuran atau suatu sistem mampu mengukur dengan akurasi yang sangat tinggi begitu ya. Dimana dia memiliki tingkat kesalahan yang sangat rendah begitu. Nah, yang akurasi yang sering kalian dengar itu sebagian besar adalah akurasi tentang klasifikasi ya. Klasifikasi itu pada dasarnya adalah membedakan dua hal ya. Contohnya misalkan besar atau kecil ya, atau misalkan apa ya, berbahaya atau tidak berbahaya, atau misalkan sakit atau tidak sakit begitu ya. Nah, atau misalkan pada ibu hamil ya, itu hamil atau tidak hamil begitu ya, biasanya ada mendeteksi akurasinya 99% begitu ya. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan kita tentang confusion matrix. Nah, confusion matrix itu paling mudah digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Di mana dari satu percobaan itu kita bagi menjadi 4 daerah, yaitu yang pertama ada true positif, kemudian ada false positif, ketiga ada true negatif, dan yang terakhir ada false negatif. Nah, kita masuk ke contoh dulu saja lah ya. Nah, saya yakin teman-teman di sini pernah dengar istilahnya tes antigen ya, yang dulu pernah digadang-gadang awal, mungkin sekarang masih digunakan ya tes antigen ini untuk screening. Ya. Nah, di sini saya dapat berita dari FDA bahwa tes antigen itu memiliki potensial untuk mendapatkan nilai false positif. Nah, maksudnya apa sih di berita ini ya? Jadi kalau kita kembali ke diagram tadi, ya, false positif itu berada di sebelah sini ya, daerah ini. Nah, untuk memudahkan kita coba jelaskan dulu apa saja sih sebenarnya komponen dari diagram ini ya. Nah, yang pertama, sebagai contoh kita akan membahas sakit dan tidak sakit sajalah ya. Nah, saya akan membedakan di sini istilah orang sakit ya atau orang positif itu adalah orang-orang yang di sini ditandai sebagai lingkaran berwarna abu-abu ya. Jadi ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 orang sakit dari semua pengukuran kita ya. Dan di sini ada orang sehat ya yang ditandai dengan lingkaran berwarna putih ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 orang sehat, ada 12 orang sakit. Nah, lingkaran yang di tengah ini adalah lingkaran dari hasil klasifikasi kita ya. Biasanya klasifikasi ini dilakukan oleh suatu sistem atau suatu alat atau suatu alat ukur ya. Nah, misalkan suatu sistem ini mendeteksi ya, oh, Anda terdeteksi sebagai orang sakit begitu, ditandai dalam bentuk lingkaran di sini. Nah, kalau kalian perhatikan, ada beberapa orang yang sebenarnya dia tidak sakit ya, atau dia tidak positif, tapi terdeteksi sebagai positif. Nah, inilah yang disebut dengan false positif. Ya, artinya kesalahan ketika membaca nilai positif. Nah,
Sebaliknya, di sini ada beberapa orang yang seharusnya dideteksi positif ya, tapi malah lolos nih. Istilahnya di sini adalah false negatif ya. Sedangkan di sini yang benar ini adalah true positif, dan yang benar untuk negatif istilahnya adalah true negatif. Ya, mudah-mudahan clear ya pembahasan tentang 4 region ini. Kita masuk ke perhitungan pertama, bagaimana cara menghitung akurasi. Nah, untuk menghitung nilai akurasi, kita harus paham dulu ya, nilai akurasi di sini apa definisinya. Ya, jadi kalau kita lihat, definisi dari akurasi adalah proporsi nilai kebenaran dari hasil percobaan. Nah, sebenarnya lebih mudah ya untuk dipahami ya. Jadi dari semua percobaan itu, berapa persen sih yang bernilai benar? Entah dia benar kita klaim sebagai orang positif, atau benar karena dia ternyata negatif ya. Jadi kita lihat berapa orang yang true nih. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang positif ya. Kemudian kita juga bisa menebak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 orang negatif ya. Berarti total yang benar ini ada 12 dibandingkan dengan seluruhnya 22 ya. 12 per 22 itu adalah nilai akurasinya kita. Atau kita bisa buat pecahan tersebut dalam bentuk persentase ya. Nah, yang kedua ada sensitivitas. Nah, sensitivitas ini lebih spesifik ya. Dia adalah proporsi nilai positif yang benar dari percobaan. Jadi kita lihat dari semua nilai positif ini, ada berapa orang sih yang dideteksi sebagai positif. Nah, itu ya. Jadi kita bisa lihat nih, ternyata ada dari 12 orang ini, ada 5 orang yang positif. Ya, jadi kita bisa lihat di sini true positif dibandingkan dengan semua orang yang positif. Ya, jadi nilainya di sini adalah 5 per 12 gitu ya. Sedangkan spesifisitas ya, itu adalah proporsi nilai negatif yang benar dari hasil percobaan. Nah, kita sudah tahu dari tadi ya, kita bisa mendeteksi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ada 7 orang yang kita bisa deteksi negatif ya. Dari berapa? Dari 10 orang ya. Dari 10 orang ini. Artinya spesifitas kita nilainya adalah 7 per 10 gitu. Nah, sensitivitas ini kita bisa melihat ya, bahwa alat kita itu seberapa sensitif sih untuk mengukur atau untuk mengklasifikasikan. Nah, alat yang terlalu sensitif, jadi misalkan dia sangat mudah untuk mendeteksi nilai sini ya, orang-orang sakit itu mudah terdeteksi, dia memiliki kecenderungan untuk memiliki false negatif ya. Jadi biasanya kalau kita cuma bisa berbicara tentang sensitivitas yang tinggi ya, itu tidak cukup ya. Misalkan semua orang ini kita asumsikan adalah orang yang positif. Kalau kita hitung sensitivitasnya berapa, ya 100% ya, karena semua orang ini terdeteksi sebagai positif. Jadi kalau kita lihat sisi positifnya saja, maka kita bisa dapatkan nilainya adalah 100%. Ya, begitu juga dengan spesifisitas ya. Spesifisitas ini adalah proporsi untuk melihat nilai negatif. Jadi alat yang sangat tidak sensitif ya, artinya dia nggak bisa mengukur sama sekali, itu spesifisitasnya juga sangat tinggi. Ya, jadi bisa saja nilainya 100%. Misalkan dari semua orang ini dinyatakan ternyata nggak ada satupun yang positif ya. Ya bener ya. Nilai spesifisitasnya nanti akan sangat tinggi karena nggak akan muncul false positif ini. Nah, sehingga kita harus bisa nanti mengimbangi ya antara sensitivitas dengan spesifisitas. Dari apa? Dari nilai akurasinya. Nah, untuk menghitung ini nanti kita akan pelajari di mata kuliah selanjutnya tentang bagaimana kita mengkelompokkan ya. Ada berbagai cara. Nanti kita akan pelajari di mata kuliah selanjutnya ya. Di mata kuliah ini kita fokus untuk menghitung saja bagaimana untuk menghitung coefficient matrix. Baik, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.